pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita ulangi pujian ini dengan hati yang menyembah. Undang Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya Tuhan. Banyak yang rusak buah stroberinya. Wow, ini bagus, masih utuh. Buah yang seperti ini yang menyenangkan hati. Besar, merah, dan utuh. Tentunya itu adalah buah yang berkualitas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang petani stroberi, tentunya petani tersebut sudah memberikan yang terbaik untuk merawat kebun stroberinya. Ketika seorang petani stroberi sudah melakukan hal yang terbaik terhadap kebunnya, tentu yang diharapkan dari seorang petani adalah bagaimana dia sebagai seorang petani stroberi akan menjadi petani yang berhasil, di mana kebun stroberinya akan banyak menghasilkan buah yang berkualitas, buah yang sungguh banyak dan tidak kecil-kecil, tentunya buahnya besar-besar, dan itu tentu yang menjadi pengharapan seorang petani stroberi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan merenungkan bagaimana kehidupan saya dan saudara ibarat seperti halnya bukan kebun stroberi, namun Alkitab gambarkan seperti kebun anggur. Kita adalah kebun anggur Allah, yang dimana Allah adalah pemilik kebun anggur itu. Bahkan dia adalah penggarap langsung kebun anggur itu, di mana Allah juga telah memberikan yang terbaik kepada saya dan saudara. Tentu yang menjadi pengharapan Allah adalah saya dan saudara sebagai kebun anggur Tuhan, hidupnya dapat menghasilkan buah. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu bagian tema, yaitu tetaplah berbuah seperti kehendak Allah. Saudara-saudara, sebelum kita akan belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema berbuah seperti kehendak Allah, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur jika sampai saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu, dengan pengharapan supaya kami boleh semakin mengenal Tuhan, dan hidup kami ini boleh menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh setiap orang yang berada di sekitar kami, dan sekiranya itu memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu tolong kami
supaya kami boleh menemukan nasihat kebenaran firman-Mu, apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya dapat kami lakukan. Sehingga dengan demikian Bapa, dengan hidup kami ini, nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, kami berserah untuk belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan mendasari perenungan kita dengan satu firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya. Yesaya pasal yang kelima, kita akan membuka ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membaca untuk setiap kita, demikian firman Tuhan. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurku. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya. Sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan yang melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, dengan tema berbuahlah seperti kehendak Allah, ini akan menjadi perenungan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Seperti di awal saya sampaikan bahwasanya Tuhan adalah pemilik kebun anggur. Dan saya digambarkan adalah kebun anggur Tuhan. Dan saat ini saya berada di Tawangmangu, saudara. Cuacanya sangat dingin. Mungkin bisa digambarkan bahwa di situasi yang dingin seperti ini, yang kita butuhkan tidak hanya selimut, jaket, tapi yang kita butuhkan adalah kopi, saudara. Jadi kita membutuhkan kopi untuk sekedar menghangatkan tubuh kita yang kedinginan ini.
Demikian pun anggur adalah sesuatu yang penting bagi kesehatan tubuh dari orang-orang yang berada di daerah Timur Tengah, khususnya di Israel. Jadi oleh sebab itu gambaran ini sangat pas menurut saya ketika Tuhan menggambarkan saya dan saudara adalah seperti kebun anggur. Kita itu sesuatu yang penting yang diharapkan dapat berdampak untuk orang lain. Di atas tadi sudah saya katakan bahwasanya sebagai pemilik kebun anggur, Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik untuk kebun anggurnya. Mari kita lihat apa yang dilakukan Tuhan untuk kebun anggurnya. Supaya kebun anggurnya ini adalah menghasilkan buah seperti yang dikehendaki sang pemilik kebun anggur. Saudaraku perhatikan baik-baik ayat yang kedua. Ia mencangkulnya. Jadi yang pertama yang dilakukan itu adalah mencangkul kebun anggurnya supaya tanah itu menjadi gembur, menjadi baik dan siap untuk ditanami bibit-bibit anggur. Pertama yang dilakukan adalah mencangkulnya. Kemudian apa yang dilakukan Allah? Membuang batu-batunya, saudaraku. Kalaupun ada batu-batu di kebun anggurnya, maka Allah pun membuangnya, menyingkirkannya supaya tanahnya itu benar-benar menjadi tanah yang berkualitas. Dengan harapan lagi bahwa bibit-bibit kebun anggurnya nanti bisa tumbuh dengan baik. Sudah dua hal yang dikerjakan Tuhan untuk kebun anggurnya, ya. Dicangkul, dibuang bagian-bagian yang tidak baik. Maka selanjutnya apa yang dikerjakan Tuhan? Dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Setelah Tuhan itu menyiapkan lahan yang terbaik untuk kebun anggur, ditanami anggur begitu. Jadi yang dilakukan Tuhan selanjutnya adalah apa? Dia memilih pokok anggur pilihan atau bibit pilihan untuk ditanam di kebun anggurnya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sudah 3 hal yang Tuhan kerjakan untuk hidup saya dan saudara supaya kita bisa menghasilkan buah karena kita itu kebun anggurnya Tuhan, begitu kan. Dicangkuli, kemudian bagian-bagian batu yang enggak nyaman, enggak enak, enggak benar, enggak baik itu dibuang sama Tuhan, gitu kan. Kemudian Tuhan pilih pokok-pokok anggur pilihan sebagai bibit-bibit unggul untuk ditanam. Nah, selanjutnya apa, saudaraku? Setelah 3 hal ini yang dilakukan Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan katakan apa. Ia mendirikan sebuah menara jaga. Jadi di kebun anggur yang dimiliki Tuhan, digambarkan ada menara jaga yang sangat tinggi. Bagaimana menara jaga ini pada akhirnya nanti akan dijadikan sebagai tempat untuk menjaga kebun anggur. Setiap saat ada penjaganya. Jadi kalau ada binatang yang masuk akan ketahuan. Jadi kalau nanti ada kebakaran kebunnya akan segera terdeteksi. Sehingga kebun anggur itu aman. Itu fungsi kebun jaga. Artinya menara jaga maksud saya. Artinya akan menjaga kebun anggur itu tetap aman, saudaraku. Itu yang keempat yang dilakukan Tuhan untuk kebun anggurnya, ya kan? Mari kita lihat lagi yuk apa yang terjadi. Apa yang dilakukan Tuhan selain dia membuat menara jaga dan menggali lubang tempat memeras anggur. Persiapan terakhir adalah Allah membuat tempat khusus untuk memeras anggur itu. Jika nanti sudah tiba waktunya panen, saudara, diharapkan kebun anggurnya akan melimpah ruah dengan buah-buah anggur yang berkualitas. Sehingga sudah disiapkan tempat yang terbaik untuk memeras anggur-anggur itu untuk dijadikan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat berharga, dan itu boleh berdampak untuk banyak orang di sekitarnya. Karena anggur adalah sesuatu yang sangat penting untuk orang-orang yang tinggal di Timur Tengah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan sudah memberikan hal-hal yang terbaik tadi,
Ketika Tuhan sudah melakukan hal-hal yang terbaik tadi, harapan Tuhan adalah kebun anggurnya menghasilkan buah sesuai kehendaknya. Buah yang baik, buah yang manis, buah yang berkualitas. Namun apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan umat Israel, khususnya kaum Yehuda, umat kesayangannya, umat yang istimewa baginya, umat pilihannya ini? Kita lihat Alkitab berkata apa tentang kaum Yehuda atau orang-orang Israel. Ayat yang keempat. Apakah lagi yang harus kuperbuat? Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu? Yang belum kau berbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Buah anggur yang asam. Buah yang tidak pernah diharapkan Tuhan. Buah yang sama sekali nggak ada di dalam pemikiran Tuhan. Ketika segala sesuatu sudah dilakukan yang terbaik untuk kebun anggurnya. Tetapi kebun anggur itu benar-benar berada di luar ekspektasi Allah. Bagaimana berada di luar pemikiran dan pengharapan Allah. Allah hanya berharap kebun anggurnya itu menghasilkan buah yang manis, yang berkualitas. Tapi ketika sudah habis-habisan Allah mengerjakan itu, hasilnya makpiek, saudara. Hasilnya zong. Hasilnya hanya anggur itu menghasilkan buah yang masam. Buah yang kecut. Buah yang enggak enak. Buah yang tidak bisa berdampak. Buah yang enggak berguna. Dan Allah tentu kecewa dengan hal ini. Sekali lagi saudaraku, berbuahlah seperti yang diharapkan Allah. Kita itu adalah kebun anggur Allah. Dan Allah berharap kita dapat menghasilkan buah yang baik, yang berkualitas, yang manis, jangan yang kecut. Jangan yang masam, saudara. Jadilah kebun anggur yang benar-benar dapat menghasilkan sesuatu yang baik, yang dapat berdampak menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang diharapkan Tuhan. Itu yang dirindukan Tuhan. Supaya kita benar-benar hidup kita ini berguna bagi kemuliaan Tuhan. Saudaraku, kalau kita nggak berbuah seperti yang dikehendaki Allah, apa yang terjadi? Ketika kita tidak berbuah seperti yang diharapkan Allah, buah yang baik, berkualitas dan manis, apa yang akan terjadi? Mari kita lihat. Ayat yang kelima dikatakan, maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya. Ini yang tidak terbahas dari awal, saudaraku. Ternyata Allah ketika di dalam memberikan yang terbaik untuk kebun anggurnya, tidak hanya menyangkulnya, tidak hanya membuang batu-batunya, tidak hanya membuat menara jaga, tidak hanya membuat tempat pemerasan anggur, namun sebelumnya Tuhan sudah memagari kebun anggurnya dengan pagar duri. Supaya apa? Supaya kebun anggurnya nggak diganggu oleh rubah-rubah kecil yang pekerjaannya itu merusak kebun anggur dan mencuri buah-buah anggur itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan siapkan pagar duri yang terbaik untuk kebun anggurnya. Berharap memang benar-benar, Allah itu benar-benar berharap kebun anggurnya itu menghasilkan sesuatu yang the best begitu. Tapi kenyataannya, no, tidak ada hasil yang the best dari kaum Yehuda. Jadi ketika umat Allah tidak seperti yang diharapkan Tuhan, maka yang terjadi adalah aku akan menebang pagar durinya. Pagar duri itu, pagar duri itu dibuang sama pemilik anggurnya, ya kan? Jadi binatang-binatang
rubah-rubah kecil bisa masuk ke kebun anggur itu dan merusak kebun anggur itu, menghabiskan pentil-pentil buah anggur, ya kan, dihancurkan, diluluh lantahkan, wes pokoknya acur, saudara. Itu saya dan saudara ketika hidup kita tidak menghasilkan buah seperti yang dikehendaki Allah. Tuhan akan buka pagar duri yang melindungi kita, sehingga akan banyak hal yang bisa merusak hidup kita, hidup keluarga kita, merusak pelayanan kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang tidak bisa berguna untuk kemuliaan Tuhan. Karena sudah tidak bisa lagi yang diharapkan, tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari kita. Saudaraku, ngeri ke? Ini firman Tuhan loh, saudara. Saya tidak menakut-nakuti loh. Firman Tuhan berkata bahwa ini adalah nubuatan Yesaya loh, Nabi Yesaya. Jadi kalau hidup saya dan saudara nggak berbuah seperti yang dikehendaki Allah, seakan-akan seolah-olah akan membuang pagar duri yang melindungi kita, sehingga akan ada banyak hal dari luar yang akan merusak hidup kita. Mungkin kalau kita ibaratkan sekarang ya teman-teman, Bapak Ibu Saudaraku, pagar duri itu adalah Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita, menjaga hidup kita, menuntun hidup kita. Nah, kalau kita nggak berbuah hidupnya, mungkin Roh Kudus akan undur dari diri kita. Karena kita sering mendukakan Roh Kudus. Nah, akibatnya, kalau hidup kita nggak berbuah, karena kita sering menyakiti Roh Kudus, kita akan kehilangan hadirat Allah. Ngeri kan? Ketika orang percaya kehilangan hadirat Allah, mari kita lihat kasus Raja Saul. Ketika Allah nggak menyertainya, dia hanya akan diganggu oleh roh-roh jahat. Dia akan diganggu roh-roh jahat, setiap malam ketakutan, karena nggak ada roh Allah di dalam dirinya. Yang ada adalah keputusasaan, akhirnya apa? Bunuh diri, saudara. Ngeri sekali ketika roh Allah itu nggak ada dalam diri kita. Oleh sebab itu pertahankan, apapun yang terjadi pertahankan. Supaya Roh Kudus, Roh Allah itu tetap ada dalam diri kita. Sehingga kita tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Ketika perlindungan Allah sudah nggak ada dalam diri kita, saudara bisa bayangkan tadi, seolah-olah gambarannya adalah kebun anggur yang pagar durinya diambil Tuhan. Semua binatang bisa masuk, semua perusak bisa masuk, semua pencuri bisa masuk dan menghancurkan kebun anggur itu. Itu gambaran. Selanjutnya apa yang terjadi bagi kebun anggur Allah, meskipun kebun anggur ini kesayangannya Allah, tapi kalau nggak menghasilkan buah seperti yang dikehendaki Allah, ayat yang ke-6, aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak. Apa artinya, saudaraku? Ketika kebun anggur bertumbuh dengan onak duri yang berada di sekitarnya. Kita lihat kebun sawi ini ya. Ini bukan kebun anggur. Ini kebun sawi. Kita bisa lihat bagaimana kebun sawi ini bisa bertumbuh begitu subur karena nggak ada semak-semak di antaranya. Ketika kebun anggur tidak terawat, yang ada adalah semak-semak duri, onak duri, tumbuhan-tumbuhan liar. Tentu dong anggur itu akan kunteten, saudara. Akan tidak produktif, tidak bisa bertumbuh, apalagi kok menghasilkan buah, ya kan? Karena sudah waktunya berbuah nih nggak menghasilkan buah, ini kan mengecewakan banget Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan akan membiarkan semak-semak itu akan bertumbuh di antaranya, dan kebun anggur itu akan semakin mengenaskan, terhimpit, tertekan. Dia tidak akan hidup dengan baik, tidak dirantingi. Artinya anggur itu ada wasanya untuk dirantingi, saudara, supaya ora kakean godong, supaya tidak kakean daun, sehingga kebun anggur itu bisa menghasilkan buah. Nah, ketika kebun anggur ini nggak menghasilkan buah, nggak dirantingi sama Tuhan, nggak dipotong bagian-bagian yang liar, bagian-bagian yang nggak berkenan di hadapan Tuhan,
Ya kayak hidup kita ini akan dibiarkan sama Tuhan. Wes karepmu, saya nggak dosa yang gawe okono. Wes males aku, mungkin begitu terjemahan bebasnya. Bayangkan saudara, ketika Tuhan sudah cuek sama kita, ketika Tuhan sudah nggak peduli sama kita, waduh kayak apa hidup kita kan? Ngeri. Kita akan dijor sama Tuhan. Di apa ya bahasa Jawanya itu? Apa Pak Agung? Dimbarke sama Tuhan. Bayangkan saudara, ibaratnya kita itu punya anak dan anak itu baru masa-masa pertumbuhan tetapi dimbarke sama kita gitu. Kayak apa jadi? Seperti itu hidup saya dan saudara ketika nggak menghasilkan buah buat Tuhan seperti yang dikehendaki Tuhan, Tuhan akan ngembarke kita, membiarkan kita wis gak butuhmu kono. Bayangkan apakah ini akan terjadi dalam hidup kita saudaraku? Kita harus benar-benar melihat ini. Jangan sampai hal itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Bayangkan ketika tidak dirantingi, tidak disiangi. Disiangi itu artinya di apa sih? Dirawat sebaik mungkin lah. Disiangi itu dipernahno. Apa Pak disiangi itu Pak? Ya, disiangi sebuah perawatan untuk kebun anggur lah Bapak Ibu. Jadi disirami, kapan waktunya menyiram, kapan waktunya memupuk, itu yang terbaik dilakukan oleh kebun anggur ini. Disiangi itu sepertinya kalau secara disiram. Bukan Pak, disiangi itu misalnya ada tumbuhan lain atau ranting atau belalu. Oh, dibersihkan. Iya. Disiangi itu pokoknya dipernahno ben apik lah ngono. Nah, kalau kita nggak berbuah hidupnya, Allah nggak akan merenahno hidup kita. Itu tadi dimbarno. Habis kita saudara. Iya kan? Ini bukan guyon loh Tuhan loh. Ini firman Allah, nggak mungkin Allah nggak serius dengan firman-Nya kan. Nah, akan dibiarkan putri malu dan rumput hidup. Apa sih artinya rumput dan putri malu di kebun anggur? Pengganggu saudara, pengganggu. Ya kayak semacam kalau tumbuhan padi itu ada kepik, walang sangit gitu kan, pengganggu, hama gitu kan. Nah, gulma, gulma kata Mbak Tato. Terima kasih Mbak. Gulma ya. Iya, pokoknya intinya itu ganggu kita. Gulma ini membuat kita nggak berbuah. Bayangkan Tuhan biarin itu tumbuh. Rasakno. Mulakno nggak ada pilihan buat kita sebenarnya sih. Kita harus menghasilkan buah yang baik, manis, seperti yang dikehendaki Tuhan. Terakhir saudaraku, apa yang terjadi ketika hidup kita itu nggak menghasilkan buah? Selanjutnya saudaraku, yang dilakukan Tuhan untuk kebun anggurnya yang nggak produktif, yang nggak menghasilkan buah seperti yang dikehendakinya adalah, Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Jadi saudara, ayat yang ke-6 bagian akhir menjelaskan kepada saya dan panjenengan semua bagaimana kita sebagai orang percaya digambarkan sebagai kebun anggur Allah. Kalau enggak menghasilkan buah seperti yang dikehendaki Tuhan, Tuhan akan melakukan apa? Dia akan memerintahkan awan-awan, saudara. Dia akan memerintahkan awan-awan supaya tidak menurunkan hujan ke atas kita. Artinya apa? Tuhan akan menahan berkat-berkatnya atas hidup orang percaya, sehingga dengan demikian orang percaya akan mengalami kekeringan, dan kekeringan. Kekeringan secara rohani akan mengakibatkan hidup orang percaya semakin rusak. Kekeringan rohani akan semakin menjadikan orang percaya tidak mampu berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan punya kuasa untuk membuka pintu berkat, namun Tuhan juga punya kuasa untuk menutup pintu berkat. Wow, saudaraku, ibaratnya seperti tanah ini kalau nggak ada hujan, tanah tidak akan bisa menghasilkan bunga-bunga yang indah, bunga-bunga yang menawan ini. Kenapa? Karena nggak ada hujan, tanahnya kering kerontang kok. Gimana bisa menghasilkan bunga yang indah?
Ini ada bunga mawar berduri. Mawar berduri tapi indah, ya kan? Kita memiliki pola pikir itu. Biar berduri tapi indah. Nah, demikian hidup pun harapan Tuhan atas hidup kita. Jangan sampai Tuhan menahan berkat-Nya dalam hidup kita. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat dalam pelayanan, berkat dalam keluarga, berkat dalam kehidupan kita. Ya kalau nggak mau Tuhan menahan hujan berkat-Nya untuk kita, ya tidak ada pilihan. Berbuahlah seperti yang dikehendaki Tuhan. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa berbuah seperti yang dikehendaki Tuhan? Yang pertama, tinggallah di dalam Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Seperti saat ini kita sedang retreat pemuda remaja Militia Christi Generation. Ketika teman-teman nggak tinggal di dalam satu homestay yang kami pilih, maka dia mungkin tinggal di hotel yang lain gitu. Maka dia nggak akan ngerti apa aturannya yang terjadi di sini. Gimana cara aturan-aturan yang ada untuk camp ini kan begitu. Nah, demikian pun kita, saudara. Ketika kita nggak tinggal di dalam Tuhan, kita nggak ngerti kehendak Tuhan itu seperti apa. Kita nggak akan paham apa yang dimaui Tuhan. Padahal orang yang harus bertumbuh, berbuah itu adalah orang yang ngerti kehendaknya Tuhan kan. Jadi nggak ada pilihan bagi kita, jangan tinggal di luar Tuhan, tapi tinggallah di dalam Tuhan. Kita akan semakin mengenal Dia, kita akan semakin mengenal Dia, kita akan semakin mengerti kehendaknya apa, kita akan semakin tahu apa yang dikehendaki Allah, dan kita akan semakin berusaha untuk melakukan apa yang Allah mau. Jadi maksud saya adalah, mari bekerja sama dengan Tuhan. Allah memang memberikan kita sesuatu yang istimewa. Pokok anggur pilihan. Ya. Dan potensi sangat besar, mungkin 200% harusnya pokok anggur ini bertumbuh dan berbuah. Tapi kenapa seringkali banyak orang Kristen nggak berbuah? Ya karena dia nggak mau bekerja sama dengan Tuhan. Nggak cukup iman, saudara. Oke Tuhan, Engkau baik, the best, terima kasih. Nggak cukup itu. Kita harus kerja keras. Kerja keras untuk mengenal Tuhan. Kerja keras untuk tinggal di dalam Tuhan. Kerja keras untuk mentaati firman Tuhan. Dan ini nggak mudah loh, saudara. Jangan kamu pikir bahwa ketika sudah Tuhan pilih kita itu sudah selesai. No, saya katakan belum. Kita harus bekerja keras. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Oke Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah pilih saya. Tuhan sudah limpahkan kasih karunia kepada saya. Bagian saya sekarang adalah mengerjakan kasih karunia itu dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan, dengan tinggal di dalam Tuhan, dengan terus taat kepada Tuhan, maka kita akan berbuah. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah, ya kan saudaraku? Itu yang pertama, tinggallah di dalam Tuhan, bekerja samalah dengan Tuhan dengan apik, supaya hidup kita yang sederhana ini menghasilkan buah-buah seperti yang dikehendaki Tuhan. Yang kedua apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Yang kedua adalah kita harus setia di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya buah kita itu tetap, saudara. Supaya buah kita itu tetap. Saudaraku, gambarannya seperti ini. Di belakang saya ini ada tumbuhan, saya nggak tahu apa. Anggap saja ini adalah tumbuhan yang enak, saudara. Wah, manis seandainya kan. Nah, bayangkan seandainya ketika masih seperti ini, dia sudah rontok, saudara. Dia nggak akan bisa seperti ini. Nggak akan bisa dinikmati orang, bukan? Nah, seperti itulah gambarannya ketika hidup kita harus terus setia kepada Tuhan, supaya apa? Buah kita tetap artinya nggak rontok. Sehingga dengan demikian kita bisa dinikmati oleh orang lain. Saudaraku, setialah kepada Tuhan. Ini butuh kekonsistensian yang tinggi. Kita butuh kekuatan yang dari Tuhan, dan kekuatan itu kita dapatkan ketika kita membangun intimasi dengan Tuhan. Saudara,
dua hal ini. Bekerja sama dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, setialah kepada Tuhan, bangun intimasi dengan Tuhan, kita punya kekuatan sehingga buah kita itu tetap enggak rontok. Sehingga kita akan terus menghasilkan buah seperti yang dikehendaki Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.